Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, jangan menyerah, terus bersemangat. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Sungguh kami ada hingga hari ini karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, agar kami mengerti. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan menyerah, terus bersemangat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali Tuhan mendidik kita, membentuk kita di situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di situasi yang tidak mengenakan, seolah-olah tidak ada pengharapan. Kita nyaris putus asa. Tetapi Tuhan seringkali hendak menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Untuk itu kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Kita harus percaya kepada Allah yang berkuasa. Dan kita mesti yakin bahwa Dia sanggup mengatasi segala persoalan, masalah yang ada. Dan saya percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih dahsyat dari segala-galanya. Untuk itu, teruslah bersemangat. Jangan menyerah. Nah, kalau kita merenungkan Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang 43. Nanti saudara bisa baca sendiri karena itu perikopnya cukup panjang. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Di sini dicatat ada dua peristiwa mujizat yang begitu dahsyat. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Yesus membangkitkan putri Yairus yang sudah meninggal. Nah, di dalam Injil Markus tersebut, kedua peristiwa itu terjadi dalam suatu rangkaian yang berurut. Sebagai seorang pemimpin rumah ibadat, Yairus sebenarnya sedang mempermalukan dirinya. Kenapa Yairus dikatakan mempermalukan dirinya? Karena Yairus tersungkur memohon kepada Yesus agar menyembuhkan putrinya satu-satunya. Ayat 22-23 dicatat di situ. Nampaknya hal tersebut yang membuat Yesus akhirnya tergerak untuk memenuhi permintaan Yairus ketika dia tersungkur memohon kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berhenti karena ia sadar ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya.
Kita bisa baca ayat itu, ayat 30. Ada seorang perempuan tersungkur, lalu mengakui apa yang dia lakukan dan alami setelah dia menjamah jubah Yesus. Ayatnya yang ke-33. Perempuan itu dikatakan sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sembuh dan imannya diapresiasi, diakui oleh Yesus sendiri. Namun bagi Yairus, kejadian itu seolah-olah menjadi penghambat dan menghalangi Yesus akan menolong anaknya. Dan kalau saudara baca, memang dikatakan bahwa ada utusan yang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Ayat 35. Terlambat sudah usaha untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Tetapi saudara mesti tahu ini, kita mesti mengerti ini. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada usaha yang sia-sia jika Tuhan berkenan. Yesus sanggup membangkitkan putri Yairus yang sudah mati. Dan pada saat itu usianya sekitar 12 tahun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa iman orang-orang yang bersemangat, iman orang-orang yang pantang menyerah, iman itu akan diperhitungkan Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan harus terus kita lakukan, sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangan, sekalipun berat, harus terus kita perjuangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menduga waktu dan cara Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus teguh menghadapi berbagai masalah dan tidak menyerah meskipun itu berat ataupun sulit. Respon kita sebagai orang percaya menghadapi kesulitan ataupun penderitaan sangat menentukan saudara seberapa besar iman kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk tunduk kepada kehendak dan rencananya. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dipilih dan diperlengkapi oleh Roh Kudus, harusnya kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya, kita harus terus menghidupi dan menyatakan kebenaran firman Tuhan meskipun mungkin tidak mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, frustasi, lalu kehilangan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, tunduklah kepada kehendak-Nya, dan lihatlah bagaimana anugerah-Nya lewat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Setiap kita yang menghadapi dan mengalami situasi yang sulit, ingatlah bahwa Tuhan itu masih ada. Dia masih bekerja. Dia tetap hadir dan mengerjakan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, teruslah bersemangat, jangan menyerah, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan, dan percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita dan membawa kita kepada kemenangan yang besar dan kepada berkat-berkat yang luar biasa. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu,
untuk selalu kami diingatkan jangan menyerah. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bekerja hingga hari ini. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah terlambat atas kami. Kami percaya kami pasti mengalami kemenangan, mengalami berkat Tuhan, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.